Tak disangka, legenda Mick Doohan justru meragukan Marc Marquez. Penyebabnya disebut ada yang salah dengan Ducati GP26. Persaingan MotoGP 2026 mulai memanas, namun situasi mengejutkan justru datang dari kubu Ducati Lenovo Team. Tim yang selama beberapa musim terakhir mendominasi lintasan, kini terlihat goyah. Bahkan, legenda MotoGP 5 kali juara dunia, Mick Doohan, secara terbuka mengaku meragukan peluang Marc Marquez merebut gelar juara dunia musim ini. Sorotan utama mengarah pada performa Ducati Desmosedici GP26, yang dinilai mengalami anomali sejak 3 seri pembuka musim ini. Motor yang diharapkan menjadi senjata utama Marc Marquez dan Pecco Bagnaia justru belum menunjukkan dominasi seperti yang diprediksi banyak pihak. Fakta di lintasan cukup mengejutkan. Dari 3 seri pertama yang telah berlangsung, Ducati baru mampu mencatatkan 1 kemenangan saja. Itu pun hanya terjadi pada sprint race Amerika. Selebihnya, Ducati terlihat kesulitan menghadapi tekanan para rival, khususnya Aprilia yang justru tampil luar biasa. Lebih mengejutkan lagi, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang digadang-gadang menjadi duet paling menakutkan musim ini justru belum konsisten bersaing di barisan depan. Bahkan keduanya beberapa kali kesulitan sekadar bertahan di posisi 5 besar saat balapan utama. Situasi ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya besar. Bagaimana mungkin tim sekelas Ducati dengan line-up pembalap bertabur bintang justru terlihat kalah kompetitif dibanding musim-musim sebelumnya? Di tengah keterpurukan tim pabrikan Ducati, justru pembalap satelit Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 mencuri perhatian. Rider Italia itu tampil jauh lebih stabil dalam semua sesi, mulai latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama. Meski belum meraih kemenangan, konsistensi Di Giannantonio membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah justru motor yang dipakai tim VR46 lebih kompetitif dibanding motor tim pabrikan Ducati Lenovo? Pertanyaan inilah yang juga mengusik Mick Doohan. Dalam wawancaranya dengan Marca, Doohan mengaku sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi di internal Ducati. Menurutnya, ada sesuatu yang janggal ketika motor satelit justru terlihat lebih nyaman dikendarai dibanding motor utama pabrikan. Doohan bahkan menyinggung dominasi Aprilia yang saat ini justru lebih menakutkan. Dari 6 balapan yang sudah berlangsung dalam 3 seri pembuka, Aprilia sukses merebut 4 kemenangan. Sebuah statistik yang benar-benar mengubah peta persaingan MotoGP. Bagi Doohan, kondisi ini membuat peluang Marc Marquez juara dunia masih sangat sulit diprediksi. Bukan karena kemampuan Marquez diragukan, melainkan karena masalah teknis GP26 dinilai bisa menjadi hambatan besar sepanjang musim. Menurut Doohan, belum jelas apakah Aprilia memang benar-benar mengalami lonjakan besar dalam pengembangan motor, atau justru Ducati yang sedang mengalami kemunduran teknis. Dan jika memang Ducati sedang mundur, pertanyaan besar berikutnya muncul, apakah arah pengembangan Desmosedici GP26 justru salah? Isu ini makin panas, karena jika motor VR46 memang lebih kompetitif dibanding tim pabrikan, maka ada kemungkinan ada sesuatu yang tidak sinkron dalam proyek pengembangan Ducati musim ini. Situasi tersebut tentu menjadi alarm serius bagi Marc Marquez. Sebab sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team, Marquez datang dengan target besar, merebut gelar dunia ke-9 dan mengukuhkan comeback paling spektakuler dalam sejarah MotoGP. Namun hingga 3 seri awal, jalan menuju gelar itu justru terlihat penuh keraguan. Doohan sendiri memilih tidak buru-buru membuat prediksi soal siapa kandidat juara musim ini. Legenda asal Australia itu menilai, peta kekuatan sesungguhnya baru akan terlihat saat MotoGP memasuki seri-seri Eropa. Menurutnya, balapan pembuka seringkali belum mencerminkan kekuatan sebenarnya setiap tim. Karakter sirkuit Eropa, suhu lintasan, hingga paket aerodinamika biasanya akan menjadi penentu siapa yang benar-benar siap bertarung dalam perebutan gelar. Karena itulah, Doohan meminta semua pihak menunggu sebelum menyimpulkan Marc Marquez keluar dari persaingan juara. Meski begitu, komentarnya jelas memunculkan kekhawatiran besar. Sebab jika legenda sekelas Mick Doohan saja mulai meragukan kans Marquez, artinya masalah Ducati GP26 mungkin lebih serius dari yang terlihat di permukaan. Kini, tekanan ada di pundak Ducati. Mereka harus segera menemukan jawaban atas anomali Desmosedici GP26 sebelum seri Eropa dimulai. Jika tidak, dominasi Aprilia bisa semakin sulit dihentikan. Sementara Marc Marquez berada di persimpangan penting. Apakah ia mampu menaklukkan masalah Ducati dan membalikkan keadaan? Ataukah justru MotoGP 2026 akan menjadi panggung kebangkitan Aprilia, sekaligus mimpi juara Marquez kembali tertunda? Semua mata kini tertuju pada seri Eropa, karena seperti kata Mick Doohan, di sanalah kebenaran sesungguhnya akan mulai terlihat.
Ini yang gue bilang, bahwa dari sejak gue ngikutin Veda di Asia Talent Cup, dia ini punya riding style yang gak biasa. Dia tuh sabar, dan dia benar-benar mature banget. Padahal ini Grand Prix keduanya dia. Baru 2 kali loh, tapi dia udah podium. Balapan di kandang sendiri, tapi justru tertekan. Pembalap Spanyol mulai kesulitan menghadapi satu nama, Veda Ega Pratama. Moto3 2026 kembali memanas jelang seri di Spanyol. Sorotan kini tertuju pada munculnya ancaman baru dari Asia Tenggara, Veda Ega Pratama, yang mulai mengguncang dominasi para pembalap Eropa. Salah satu yang paling merasakan tekanan adalah pembalap tuan rumah, Brian Uriarte. Balapan di kandang sendiri seharusnya menjadi keuntungan bagi Uriarte. Dukungan penuh publik Spanyol di sirkuit Jerez menjadi energi tambahan yang tak ternilai. Namun, situasi kali ini justru berbeda. Alih-alih percaya diri, Uriarte dikabarkan merasa cemas menghadapi gaya balap Veda yang sulit diprediksi. Kecemasan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Uriarte kerap menjadi korban manuver overtake Veda, terutama di tikungan-tikungan krusial. Aksi Veda yang berani dan presisi membuat lawan seringkali tidak memiliki ruang untuk bertahan. Salah satu faktor pembeda utama Veda adalah gaya balapnya yang dijuluki Silent Assassin. Ia tidak selalu tampil mencolok di awal, namun mampu muncul di momen yang tepat dengan serangan yang mematikan. Kecepatan memang penting, tetapi yang membuatnya spesial adalah keberanian mengambil racing line yang tidak biasa. Alih-alih mengikuti jalur umum, Veda Ega Pratama sering memilih garis balap alternatif yang memberikan keuntungan saat keluar tikungan. Strategi ini membuatnya mampu mempertahankan akselerasi lebih baik dibandingkan rival, sekaligus membuka peluang overtake di titik yang tidak terduga. Keunggulan lain yang dimiliki Veda adalah pengalamannya di sirkuit Jerez. Meski masih berstatus rookie di level dunia, ia ternyata sudah 6 kali menjajah lintasan tersebut dalam berbagai ajang junior. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam terhadap karakter sirkuit, terutama pada tikungan panjang dan sektor teknis yang menuntut konsistensi tinggi. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi Uriarte. Sebagai pembalap tuan rumah, ia diharapkan tampil maksimal di depan publik sendiri. Namun hingga awal musim 2026, performanya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ia bahkan belum mampu menembus posisi 5 besar, yang semakin menambah tekanan mental. Kondisi ini menciptakan situasi yang tidak ideal. Di satu sisi, Uriarte harus membuktikan diri di kandang sendiri. Di sisi lain, ia harus menghadapi pembalap muda yang sedang naik daun dan penuh percaya diri. Para pengamat pun mulai memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan Veda. Banyak yang memuji gaya balapnya sebagai kombinasi langka antara agresivitas dan kontrol. Kemampuan ini biasanya hanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman, bukan rookie. Agresivitas terkontrol menjadi istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan gaya Veda. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Selain itu, kecerdasan dalam membaca situasi lintasan membuatnya mampu mengambil keputusan tepat dalam waktu singkat. Tak heran jika banyak pihak mulai melihat Veda sebagai salah satu talenta masa depan MotoGP. Dalam waktu singkat, ia berhasil menarik perhatian bukan hanya karena hasil, tetapi juga cara ia bersaing di lintasan. Rivalitas dengan Brian Uriarte pun mulai terbentuk secara alami. Dua pembalap muda dengan latar belakang berbeda kini berada di jalur yang sama, saling berebut posisi dan pengaruh di kelas Moto3. Namun, jika melihat momentum saat ini, Veda Ega Pratama tampak berada di atas angin. Kepercayaan diri, pengalaman di lintasan, serta performa yang terus meningkat menjadi modal kuat untuk menghadapi seri di Jerez. Sementara itu, Uriarte harus segera menemukan solusi jika tidak ingin kembali tertinggal. Dukungan publik memang penting, tetapi di lintasan hanya performa yang menentukan hasil akhir. Moto3 2026 kini tidak hanya soal perebutan podium, tetapi juga tentang lahirnya rivalitas baru. Pertarungan antara Brian Uriarte dan Veda Ega Pratama berpotensi menjadi salah satu cerita terbesar musim ini. Pertanyaannya kini, apakah Uriarte mampu bangkit di rumah sendiri, atau justru Veda yang akan kembali mencuri perhatian dan memperkuat statusnya sebagai ancaman baru di dunia balap?